Berikutnya, Saudara, Kementerian HAM akan mengundang Oriental Circus Indonesia dan Taman Safari Indonesia untuk mendengarkan keterangan soal dugaan penyiksaan yang dialami oleh mantan pemain sirkus. Wamenhan Mugianto mengaku sudah mendengarkan dan mencatat peristiwa dugaan penyiksaan yang dialami mantan pemain sirkus OCI di Taman Safari. Pekan depan, Kemenham akan mengundang Taman Safari dan pihak OCI untuk mendengarkan peristiwa versi mereka. Keterangan dari pihak yang bertikai akan memudahkan Kementerian HAM untuk mencari solusi terbaik. Pastikan ya supaya kami bisa mencari penyelesaian, kami bisa menyelesaikan supaya kami bisa mencari jalan keluar terbaik, maka kami juga harus mendengarkan pihak lain. Yang kemarin dituduh dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab. Jadi agenda kami selanjutnya adalah untuk mendengarkan dari pihak Oriental Circus Indonesia atau Taman Safari Indonesia itu yang kemarin disebut-sebut oleh ibu-ibu yang datang ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Taman Safari yang dituduh juga terkait menegaskan berbeda dengan OCI atau Oriental Circus Indonesia, baik dari sisi manajemen maupun lini bisnis. Taman Safari juga menduga sengaja dijadikan target oleh mantan pemain sirkus dari OCI. Seperti yang dituduhkan memukul pakai patok kayu. Dari Taman Safari sendiri berdiri tahun yang disampaikan sama Pak Tony, yaitu tahun 81, nama awalnya adalah PT Afrika Lion Safari. Tahun 90 atau 91, itu baru berubah menjadi Taman Safari Indonesia. Dan posisinya kami itu beda kegiatan dengan OCI. Kalau OCI itu khusus untuk sirkus, dan Taman Safari itu untuk konservasi maupun edukasi satwa. Kenapa mereka mengincar TSI? Karena melihat ya semakin kita awareness bahwa TSI adalah suatu organisasi usaha yang mungkin ini merupakan target bagi mereka. Jadi kami sih hanya menjalankan, mengikuti peraturan pemerintah, dan selama ini kami juga menjunjung tinggi kegiatan atau tidak akan melakukan dan tidak akan melakukan pelanggaran atas HAM, dan itu sudah kami lakukan selama bertahun-tahun. Sejumlah mantan pemain sirkus dari Oriental Circus Indonesia atau OCI mengadu ke Kementerian HAM soal peristiwa yang dialami saat menjadi korban eksploitasi dan dugaan penyiksaan semasa bekerja menjadi pemain sirkus. Diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM, Mugianto, mereka bercerita soal penyiksaan yang dialaminya saat menjadi bagian sirkus OCI. Ida salah satunya yang mengaku dibawa orang tuanya ikut sirkus OCI saat berusia 5 tahun. Ida menceritakan dirinya disiksa dan dipukul jika salah dalam berlatih. Jadi di pertengahan latihan itu memang seringkali suka ada perlakuan kasar gitu. Jadi semena-mena mereka aja mau tindak kekerasan gitu ya. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Menanggapi tuduhan soal adanya penyiksaan pada pemain sirkus, founder OCI, Tony Sumampo membantahnya. Tony bilang, apa yang terjadi saat berlatih merupakan sebuah tindakan pendisiplinan kepada para pemain. Tony juga membantah tudingan tidak memberikan uang pada pemain. Nggak aneh, tapi kalau anak-anak itu latihannya malas, tidak mau keluar tenaga, kalau pakai rotan itu mah biasa. Pakai rotan gitu Pak ya? Pakai rotan, ya. Dan kontekstual pada masa tahun itu memang begitu kulturnya, bukan begitu. Cuma di sirkus. Memang begitu. Iya. Di luar sirkus pun sama. Kita mengalami gitu ya. Memang itu tidak diberi gaji ya. Kita kan dulu juga nggak terima gaji, sama. Masih anak-anak masih terima gaji gitu ya. Tapi uang saku untuk belanja, untuk segala macam itu selalu ada. Sementara itu, anggota Komisi 13 DPR dari fraksi Golkar Jamaluddin Malik menyebut DPR telah mendorong Kementerian HAM lakukan investigasi menyeluruh. Perlindungan dan pendampingan korban juga harus dilakukan. Kita itu sudah mengkoordinasikan dengan Kementerian Hak Asasi Manusia untuk melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi. Yang kedua, menyediakan perlindungan dan pendampingan hukum serta psikologis bagi korban. Terus
kita menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya kekerasan dan eksploitasi ini. Mantan pemain sirkus Oci mengaku persoalan ini sempat diselesaikan Komnas HAM di tahun 97. Namun Oci tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak korban. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas soal dugaan penyiksaan yang disuarakan mantan pemain sirkus OCI di Taman Safari, kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Komnas HAM, Abdul Haris Mendawai. Selamat malam, Pak Haris. Selamat malam, Pak Ibrahim. Baik, jadi kami ingin konfirmasi, betul Pak, pernah diselesaikan oleh Komnas HAM di tahun 97. Apakah ada arsipnya atau dokumennya saat ini, Pak? Ya, memang ada ya. Jadi pada tahun 97 ada pengaduan ke Komnas yang menyampaikan adanya sejumlah pelanggaran HAM ya khususnya terhadap anak-anak pemain sirkus pada waktu itu, dan kemudian Komnas HAM telah menindaklanjuti laporan tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang 39 tahun 99, dan dari tindak lanjut tersebut yaitu dengan melakukan pemantauan ya. Kemudian Komnas HAM menemukan beberapa bentuk pelanggaran HAM ya pada waktu itu. Yang pertama itu terkait dengan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan, dan orang tuanya. Yang kedua, pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Kemudian pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan umum, serta pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial. Nah, atas temuan itu kemudian Komnas HAM juga sudah memberikan rekomendasi kepada OCI, dan kemudian dari rekomendasi tersebut disampaikan bahwa ada beberapa yang sudah ditindaklanjuti, ya misalnya terkait dengan pendidikan, kemudian anak-anak tersebut sudah mendapatkan apa istilahnya itu paket-paket ya, paket pendidikan. Jadi mereka bisa misalnya paket pendidikan SD dan lain sebagainya. Tapi saat itu Pak, namun dari OCI mengakui ya, ketika ada temuan Komnas HAM mengakui ada pelanggaran HAM di situ dari OCI, termasuk juga tidak ada memberitahu soal asal-usul keluarga. ya pada waktu itu kita sudah kita menemukan itu ya. Itu hasil temuan kita yang menunjukkan beberapa bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Persoalannya apakah itu diakui atau tidak, itu kan data-data yang kita peroleh pada waktu itu ya. Dan dalam kenyataannya kan kemudian dari pihak pendidikan ya, dinas sosial dan dinas pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bogor pada waktu itu tahun 97 juga mereka menyampaikan bahwa sudah ditindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM itu, misalnya dengan telah melaksanakan pelatihan tutor kerja paket A setara SD dan lain sebagainya. Nah, berarti kan temuan ini kan memang betul ada gitu loh, dan oleh karena itu kemudian dari pemerintahan terkait menindaklanjutinya. Dan itu tahun 97 ya. Itu saat itu hanya sampai di Komnas HAM atau juga ada langkah pidananya juga saat itu, Pak? Pada waktu itu sebenarnya sudah ada pengaduan ya, khususnya terkait dengan asal-usul. Jadi terkait dengan asal-usul atau silsilah seseorang itu kan memang suatu tindak pidana ya. Dan sudah ditangani pada waktu itu oleh pihak kepolisian. Jadi dari pihak kepolisian itu juga sudah melakukan penanganan. Namun tanggal 22/9 Komnas HAM itu mendapat informasi bahwa Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana dengan yang bisa diulang itu tahun berapa, Pak? Asal usul dan perbuatan tidak tahun berapa itu, Pak? Tahun 99. Jadi 99. Sudah 26 tahun ya. Tapi tadi dikatakan bahwa dihentikan ya. Baik. Jadi
Pak Haris, penyelidikan ini dihentikan. Pak Haris, ketika sudah ada sebetulnya rekomendasi dari Komnas HAM dari tuntutan para mantan pemain sirkus ini, tapi kini muncul lagi. Apa yang disoroti dari Komnas HAM? Apakah akan juga menelusuri bahwa tidak ada tindak lanjut yang dilakukan, tidak ada pemenuhan hak mantan pemain sirkus di sini, atau seperti apa, Pak? Nah, ini tentunya yang jadi tanda tanya kami ya, bahwa ini peristiwa yang terjadi sudah lama. Memang pada tahun 2002 itu ada lagi pengaduan memang dari seseorang, salah satu itu ya, ex atlet sirkus ini tahun 2002. Nah, lalu sekarang muncul lagi di tahun 2024. Jadi kami menerima pengaduan juga di tanggal 9 Desember 2024 ini. Dan memang orang yang mengadukan itu namanya berbeda dengan yang mengadukan sebelumnya. Nah, tetapi kami melihat bahwa memang ada persoalan yang memang bisa jadi belum terselesaikan dan perlu dilakukan penyelesaian secara menyeluruh ya terkait persoalan ini. Karena kalau dengar laporan atau dari reportasi yang disampaikan tadi bahwa ada sejumlah indikasi-indikasi pidananya juga ya, kalau memang laporan itu betul. Pak Haris, yang harus yang dilaporkan di saat ini tadi selain soal silsilah keluarga dari anak-anak, tapi juga bagaimana soal dugaan adanya penyiksaan. Apakah dari Komnas HAM juga akan mendorong untuk kembali menyelusuri atau menyelidiki soal dugaan penyiksaan ini, Pak? Ya, sebenarnya kalau dalam kosakata hak asasi manusia tidak tepat menggunakan istilah penyiksaan ya, tapi mungkin lebih tepat itu penganiayaan dan lain sebagainya. Nah, tetapi kami kira memang hal itu sudah masuk ranah pidana, dan kalau memang betul itu terjadi, kan sudah ada undang-undang perlindungan anak kalau itu dilakukan terhadap anak ya. Dan juga sebenarnya ada undang-undang tindak pidana perdagangan orang apabila memang ada eksploitasi terhadap siapapun dengan dalam praktek sirkus tersebut. Karena itu kami tentunya mendorong agar dilakukan penanganan secara menyeluruh, baik itu oleh pemerintah maupun oleh pihak kepolisian gitu. Baik. Nah, mudah-mudahan laporan kali ini bisa ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Wakil Ketua Komnas HAM Abdul Haris Mendawai telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Terima kasih, Pak Haris. Saudara, pasca video dugaan pelecehan dokter kandungan di Garut ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual seorang pasien dengan modus menawarkan jasa vaksin di luar klinik.